Dan pemerintah memiliki landasan hukum penanganan dampak ekonomi COVID-19 setelah rapat paripurna DPR Selasa kemarin mengesahkan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang. Lantas bagaimana arti penting kehadiran undang-undang ini? Saya akan mengulasnya bersama jurnalis senior Metro TV Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat sore Mas. Selamat sore. Mas Tommy, jadi apa arti penting undang-undang penanganan dampak ekonomi COVID-19 ini bagi perekonomian Indonesia dan khususnya dunia usaha? Sebetulnya kalau kita lihat ini kan kejadian yang luar biasa. Belum pernah di dunia juga mengalami kondisi seperti ini setelah 100 tahun yang lalu. Jadi 1 abad yang lalu kita baru mengalami kondisi seperti sekarang. Khusus untuk Indonesia, memang yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana kita bisa melewati situasi yang pelik ini. Kita lihat di belahan dunia yang negara yang lain, di Tiongkok misalnya, kuartal pertama pertumbuhan ekonomi mereka sudah negatif minus 8,5%. Di Amerika juga minus. Di negara-negara ASEAN umumnya juga minus. Yang menjadi persoalan di kuartal kedua ini diperkirakan kondisinya akan semakin lebih buruk lagi. Itulah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa kita harus siap menghadapi syok yang sangat berat. Hasil riset yang dilakukan Moody's misalnya mengatakan bahwa untuk Indonesia saja kuartal kedua ini kemungkinan pertumbuhan kita akan negatif. Antara minus 25% sampai 5,9%. Ini baru pertama kali kita tumbuh negatif setelah tahun 1997. Ini yang sebetulnya harus kita perhatikan, lalu bagaimana kita bisa melewati tahun 2020 ini dengan baik. Kalau kita lihat di kuartal pertama, penerimaan pajak kita itu hanya 15% dari target. Di kuartal kedua pasti akan lebih rendah lagi. Secara keseluruhan, tahun 2020 ini kemungkinan penerimaan pajak kita hanya berkisar antara 40 sampai 50%. Lalu dari mana kemudian menutup kebutuhan APBN? Nah, disinilah Perpu nomor 1 2020 menjadi sangat penting karena kalau hanya 50% dari 2.200 triliun APBN kita, itu kekurangannya ada sekitar 1.100 triliun. Sekarang dengan aturan undang-undang APBN yang ada dan dibatasi 3% dari GDP, artinya negara hanya punya peluang untuk mendapatkan dana pinjaman maksimum sekitar 33 miliar dolar. Itu hanya sekitar 400 atau 500 triliun. Sehingga kurang dari kebutuhan anggaran kita 2020. Karena itu dengan Perpu ini Kementerian Keuangan, negara, pemerintah mempunyai keleluasaan untuk bagaimana mengelola 2020 ini dengan lebih baik sehingga kemudian kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini dan tahun 2021 kita kemudian akan bisa bangkit kembali. Baik, kuartal kedua ini dipastikan memburuk ya. Tapi Mas, kalau soal dunia usaha, Mas melihatnya menggambarkannya tantangan bagi dunia usaha di dalam negeri ini seperti apa? Masalah terberat yang dihadapi teman-teman dunia usaha sekarang adalah dengan pembatasan sosial berskala besar dan hanya 11 bidang yang dikecualikan. Itu secara keseluruhan ekonomi itu boleh dikatakan menurun sangat drastis. Peredaran uang sekarang ini yang biasanya sekitar 40 triliun, sekarang ini hanya sekitar 10, di bawah 10 triliun. Sehingga kemudian yang dihadapi oleh dunia usaha itu adalah cash flow. Arus kas mereka ini sekarang agak kesulitan. Dan ke depan mereka sedang harus memikirkan bagaimana misalnya untuk bisa menjaga jangan sampai terjadi PHK, mampu membayar gaji, bahkan sekarang ada kewajiban misalnya membayar THR untuk Idul Fitri. Ini sesuatu yang membuat mereka sangat pelik. Yang harus kita lakukan sekarang adalah jangan sampai kemudian sektor ekonomi ini, karena ekonomi itu 85% penyangga pertumbuhan ekonomi nasional. APBN negara itu perannya hanya 15%. Kalau yang 85% ini kemudian tidak bisa kita pertahankan dan kita bisa topang, maka bisa dibayangkan ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang sangat berat. Yang kita khawatirkan jangan sampai di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita ini menjadi negatif karena itu akan sangat berat bagi masyarakat, khususnya mereka kelompok miskin dan kelompok yang nyaris miskin. Baik, lalu Mas Tommy, bagaimana publik sebaiknya merespon stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah ini untuk menangani dampak COVID-19? Sekarang pemerintah mau tidak mau dengan anggaran yang sangat terbatas, sekarang kan fokusnya untuk dana kebutuhan sosial. Kita lihat jumlah masyarakat yang terkena PHK saja sampai saat ini kira-kira sekitar 3 juta. Ditambah dengan jumlah orang yang miskin, yang
yang 9% yang sebetulnya sudah kita capai, sekarang pasti meningkat sangat luar biasa. Yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah bagaimana dana sosial itu bisa sampai kepada masyarakat, sehingga kemudian jangan sampai masyarakat itu sampai lapar. Karena masyarakat yang lapar akan menghasilkan masyarakat yang marah. Masyarakat yang marah itu akan menimbulkan kondisi sosial yang kurang baik. Ini yang sekarang sedang diupaya pemerintah, bagaimana kemudian situasi sosialnya bisa dikendalikan, dan secara perlahan-lahan yang diharapkan adalah bagaimana COVID ini bisa lebih cepat berakhir, mudah-mudahan pada bulan Juli bisa kembali normal, sehingga di kuartal ketiga, seperti yang diperkirakan Moody's, diharapkan ekonomi Indonesia sudah mulai positif kembali, di kuartal keempat membaik, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita tahun 2020 bisa mencapai 2,1%. Kalau kemudian masalahnya COVID ini berlanjut sampai bulan September, nah ini akan menjadi masalah besar bagi kita. Karena itu menurut saya apa yang harus dilakukan masyarakat, kita memang harus lebih disiplin untuk bagaimana bisa lebih cepat mengakhiri COVID-19 ini. Nah itu dia, masyarakat diminta untuk lebih disiplin agar COVID-19 ini bisa segera usai. Mas Suryo Pratomo, terima kasih atas insight-nya di sore hari ini di Newsline Business, dan nanti pada pukul 16 akan ada Indonesia Moving Forward. Mas Tommy ini sebagai moderator bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terima kasih Mas Tommy.